Karena petunjuk Bapak Gubernur, semua yang dihadapi Bapak adalah tamu kehormatan saya, masyarakat Jogja. Bapak tidak boleh menggunakan peralatan-peralatan represif. Walaupun Jakarta secara sentral memerintahkan saya untuk melakukan itu, tidak saya lakukan. Hukum yang saya bawa dari pusat, saya letakkan di bawah hukum yang berlaku di Jogja. Karena kalau saya represif, saya dorong, saya bisa bayangkan apa yang terjadi di kota-kota lain akan merembet. Ekspresi juga sangat dihormati, difasilitasi, dan dilayani dengan baik kampus-kampus dan yayasan kritis. Selama tahun 2025, tercatat 177 kali kegiatan sebagai barometer intelektual dan ruang publik yang sehat bagi mahasiswa dan masyarakat untuk berbicara. Oke, ada satu di belakang. Zayono. Selamat siang Pak, saya yang ditangani di Treskrimsus dan Polresta Sleman itu kasus. Pada saat tanggal 29-30, efek dari Jakarta, saya ada di tengah kerusuhan. Pada saat tuntutan reformasi agar Polri tidak melakukan represif, Jogja sudah melakukan. Pada saat itu gubernur selaku pimpinan hadir di tengah-tengah saya, dan yang saya lakukan adalah bertahan karena petunjuk Bapak Gubernur. Semua yang dihadapi Bapak adalah tamu kehormatan saya, masyarakat Jogja. Apa yang Bapak akan ambil tindakan, saya akan bertahan. Karena kalau saya represif, saya dorong, saya bisa bayangkan apa yang terjadi di kota-kota lain akan merembet. Karena pada saat itu media mengundang, mengajak untuk menjarah, untuk merusak, untuk membakar. Yang saya tahu di depan adalah masyarakat Yogyakarta yang terdidik, yang penuh rasa hormat dalam budaya kearifan lokal. Sehingga saya tidak mengerahkan pasukan saya, all on hand saya tidak saya lakukan. Walaupun Jakarta secara sentral memerintahkan saya untuk melakukan itu, tidak saya lakukan. Karena untuk menjaga Yogyakarta agar tidak melebar kerusuhan yang ada di depan kantor saya, melebar keluar ring. Sehingga selama 2 hari saya bertahan, walaupun kanan kiri saya bakar. Tetapi saya percaya bahwa pada saat emosi masyarakat yang terprovokasi karena media, karena ketidaktahuan, karena pengaruh minuman keras, karena pengaruh obat-obat yang beredar saat ini, reda di pagi hari, kami bisa memperbaiki. Sulit memperbaiki Jogja dalam kerusuhan di semua tempat. Lebih baik memperbaiki Polda yang saya prediksi bisa saya selesaikan apabila dibakar kanan kiri dalam waktu 1 bulan. Setelah tanggal 20 September, apa yang saya prediksi dalam pengetahuan ilmu kepolisian bisa saya buktikan. Yang lumpuh selama 3 minggu adalah di tempat saya. Fungsi-fungsi pelayanan tidak bisa bergerak. Saya pindahkan ke Polda dan ke Polsek. Namun setelah 20 September, 3 minggu setelah kejadian, pemulihan bisa saya lakukan. Saya diperiksa Polda DIY lebih dari 10, baik pemeriksa eksternal maupun internal. Semua lengkap saya kabarkan tentang kejadian 29-30. Saya berharap hasil pemeriksaan itu juga diekspos, diumumkan, sehingga masyarakat tidak bingung dan saya juga tidak bingung. Semua sudah saya sampaikan pada tim pemeriksa, baik Komnas HAM, Kompolnas, LPS, semua saya jawab secara jujur, tidak ada yang saya tutupi. Efek ini tidak ada kaitannya dengan perdana hari, tidak ada kaitannya dengan 8 yang saya amankan,
Tetapi 8 sampai 100 orang yang saya tahan di tanggal 29 di Kepulu, 1 jam kemudian sudah saya kembalikan kepada orang tuanya. Karena tidak cukup bukti. Dan saya tahu mereka adalah korban dari media sosial yang mengundang mereka. Ada pertanyaan, apakah ini dari luar Jogja? Semuanya dari dalam Jogja. Artinya harus saya kembali kepada orang tuanya. Pemindahan tidak bisa membuat orang kembali menjadi baik. Yang saya pelajari. Tetapi rasa malu dari orang yang dikenal orang tuanya akan membuat efektif yang tidak baik menjadi baik. Kearifan lokal sudah diterapkan di sini. Unjuk rasa di Jogja bisa sampai pagi. Dari semua masyarakat sipil ada diskusi-diskusi menghendaki Polri tidak membatasi waktu unjuk rasa. Jogja sudah melakukan sampai pagi. Ada pemimpin di sini, seorang gubernur, ada sultan raja yang sangat bijaksana dan paham tentang ini, sehingga saya minta petunjuk. Apakah unjuk rasa di Jogja boleh? Boleh, jangan dilarang. Bapak tidak boleh menggunakan peralatan-peralatan represif. Apabila ada di DPRD, apabila ada di pelatihan atau di suku filosofi, di titik nol, tidak boleh. Jadi kami jaga sampai pagi. Tetapi pada saat sudah mengganggu ketertiban umum, beliau sendiri yang mengerahkan untuk membubarkan mereka. Kearifan lokal di Jogja sudah berjalan. Hukum yang saya bawa dari pusat, saya letakkan di bawah hukum yang berlaku di Jogja dalam penyelesaian masalah. Ada sebuah budaya pemahaman yang ditinggalkan oleh kepolisian. Di Jogja kami belajar tentang itu. Bahwa apa yang dikehendaki masyarakat sipil dalam penegakan hukum harus mengedepankan asas keadilan nomor 1. Tetapi pada saat semua Polda melakukan apel itu, hanya di Jogja Sarawak, karena pemimpinnya jelas sangat berintegritas, sangat dihormati. Mereka lah yang membantu kami keluar dari Polda yang ditutup oleh para perusuh, oleh para pendemo yang anarkis, yang dipengaruhi oleh minuman keras dan obat. Data mengatakan itu, setiap saya ambil yang kecil pun minum, saya kembalikan kepada orang tua. Saya rekam, saya film, dan mereka bisa kembali lebih baik karena mereka mengenal sebagai hakim, sebagai penegak hukumnya adalah orang tuanya, bukan kami yang tidak dikenal.